Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, semoga teriring turunnya hujan, Allah juga menurunkan keberkahan bagi kita semua. Hadis terakhir yang kita bahas, hadis kelima atau hadis ke-64 tentang muraqabatullah. Hadisnya menyebutkan bahwa Allah itu pencemburu. Allah itu cemburu. Cemburunya Allah pada siapa? Yaitu pada hambanya yang melakukan sesuatu yang diharamkan. Kita akan bahas hadis panjang. Hadis 65 atau hadis ke-6. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya Abu Hurairah, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, inna salasatan, sesungguhnya ada 3 orang, mim bani Israila, 3 orang ini dari Bani Israel. Abrasa, 1 orang sopa. Sopa itu penyakit kulit, belang-belang kulitnya. Wa aqra, yang kedua botak. Wa a'ma, yang ketiga buta. Aradallahu, Allah berkehendak, ayyabtaliyahum, untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, lalu Allah kemudian mengirim malaikat, 1 orang malaikat. Fa'atal abrasa, malaikat mendatangi orang yang sopa. Faqala, kemudian malaikat ini berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai orang sopa, apa yang kamu suka? Apa yang paling kamu suka? Qala, orang ini berkata, launun hasan, saya suka warna yang indah. Wajildun hasanun, dan saya juga suka kulit yang indah. Wa yadhhabu anni, dan segera hilang dariku, alladzi qad qadaraniyan nasu. Oke, siap. Wa yadhhabu anni, dan segera hilang dariku, alladzi qad qadariyan nasu, yang orang-orang merasa jijik kepadaku. Famasahahu, lalu malaikat mengusap kulit si sopa ini, si gatal ini. Fadhahaba anhu qadarahu, begitu diusap oleh malaikat, hilang penyakitnya, hilang penyakit gatal itu. Ini istimewanya malaikat. Jadi tidak perlu proses, cukup sekali usap langsung sembuh.
juga pernah terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika ada orang yang sakit, disentuh langsung sembuh. Kalau kita masih perlu apa? Obat, dokter, dipijit, didoakan. Makanya yang gatal-gatal ini minta didoakan malaikat. Gimana biar didoakan malaikat? Kamu kan maunya misalnya kena jerawat, mau cepat sembuh, gimana caranya? Didoakan malaikat. Gimana caranya? Doakan temannya yang kena jerawat. Ya Allah, sembuhkan orang-orang, semua orang di dunia ini yang kena jerawat, mukminin dan mukminat misalnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, idza da'al muslim, kalau seorang muslim berdoa an dhahril ghaib, temannya tidak tahu, fayaqulul malaikat akan berkata di belakangnya, amin walaka mislu. Amin, mudah-mudahan kamu juga begitu. Kemudian wa utiya launan hasanan, kulitnya yang asalnya belang-belang dikasih kulit yang mulus. Kulitnya jadi mulus. Qala, kemudian malaikat ini bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Si mulus, ayyul mali ahabbu ilaik? Apa harta yang paling kamu suka? Qala al-ibil, saya mau unta. Au qala al-baqar, syakkar rawi. Atau di sini rawi ragu ya, syak ada keraguan, rawi mengatakan antara unta dan kambing. Saya pengen unta. Fa utiya naqatan asyara, lalu dia diberikan seekor unta yang bunting, gemuk bunting. Anaknya sudah mau keluar, bunting, hamil. Masa unta hamil? Terlalu sopan ya. Faqala, kemudian malaikat ini berdoa, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkatimu dengan unta itu. Pergilah malaikat itu. Fa'atal aqra, lalu malaikat pindah datang ke orang yang botak. Faqala, kemudian malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Tak, botak, apa yang paling kamu suka? Anggap begitu ya. Qala sya'run hasan. Qala sya'run hasan. Saya ingin rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadariyan nasu, dan bisa segera hilang dariku ini apa yang membuat orang jijik. Di masa itu orang tidak suka kalau lihat orang botak, sehingga botak dianggap aib. Kalau sekarang kan enggak. Ya mungkin dia tersiksa karena semua orang berambut, dia botak sendiri. Saya ingin apa? Ingin rambut yang bagus. Famasahahu, lalu malaikat mengusap. Sini tak, kepalanya saya usap. Farad fadhahaba anhu, kemudian botaknya hilang. Bukan botaknya hilang kepalanya. Maksudnya botaknya berubah. Jadi malaikat ini mengusap kepalanya, lalu yang terjadi apa? Wa utiya sya'ran hasanan, lalu diberikan rambut yang bagus. Sudah? Sudahi. Oke, saya nggak bisa begini. Nggak hilang.
Ini hilang ini. Ini gangguin. Oke. Qala, kemudian malaikat berkata kepada orang ini, tadi rambutnya di kepalanya diusap, tiba-tiba tumbuh tanpa proses. Kalau sekarang masih harus pesan penumbuh rambut. Ini enggak. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kata malaikat, apa sekarang? Kan sudah ada botak. Hah? Apa yang kamu inginkan dari harta? Qala al-baqar. Orang ini berkata, saya ingin sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Lalu diberikan sapi yang bunting. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah, semoga Allah memberkahimu fiha pada sapi itu. Fa'atal a'ma. Lalu malaikat pindah datang ke orang ketiga, pindah ke orang yang buta. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai orang buta, apa yang paling kamu suka sekarang? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa absiran nasa. Saya ingin agar Allah mengembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa melihat orang-orang. Kenikmatan yang diinginkan oleh seseorang itu mesti ketika kenikmatan itu dicabut. Orang buta ingin melihat, orang miskin ingin, orang sedih ingin. Famasahahu, lalu malaikat mengusap matanya. Diusap matanya, faraddallahu ilaihi basara. Lalu kemudian Allah kembalikan pandangannya. Dia bisa melihat lagi. Qala, kemudian malaikat bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik. Wahai orang buta yang sudah bisa melihat, sekarang saya tanya, apa harta yang paling kamu inginkan? Qala, si buta berkata, al-ghanam, saya ingin kambing. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian diberikan seekor kambing. Fantajja hadzani wa wallada hadza. Lalu kambing-kambingnya ini kemudian berkembang biak. Fakana li hadza wadin minal ibil. Allah berikan kepada dua orang itu, berikan pada yang ini semuanya kemudian wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Yang satu punya unta sebanyak satu lembah. Untanya jadi banyak. Yang satu sapinya jadi satu lembah. Yang satu kambingnya jadi satu lembah. Summa, kemudian ini setelah beberapa lama ya. Oh, masih panjang. Innahu atal abros. Malaikat mendatangi orang yang sopak tadi. Fi suratihi wa hayatihi, dengan bentuk dan keadaannya. Faqala, kemudian dia berkata, rajulun miskin qadin qata'at biyal jibal hibal fi safari. Malaikat ini berubah wujud jadi orang yang miskin. Jadi datang untuk menguji yang kedua kali, datang sebagai wujud orang yang miskin. Mungkin kalau digambarkan pakaiannya bolong-bolong, dia berwujud pengemis. Saya dalam perjalanan, bekal-bekal saya sudah habis.
Fala balagha liyal yaum illa billahi summa bik. Saya tidak punya bekal kecuali kalau Allah yang memberikan atau kamu yang memberikan, kata malaikat ini. Jadi malaikat ini datang untuk meminta. As'aluka, sekarang saya minta, kata malaikat ini, malaikat yang berwujud orang miskin. Billadzi a'taqal launal hasan. Saya minta kepadamu, kepada kamu yang telah diberikan warna kulit yang bagus. Wal jildun hasan, sama ya, kulit yang bagus. Wal mal, juga harta. Ba'iron, saya minta satu unta. Dia minta satu. Ataballahu bihi fi safari, yang saya bisa jadikan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Faqala, kemudian orang yang tadinya sofa ini berkata dengan sombong, al-huququ katsiratun. Kebutuhan masih banyak, katanya. Mohon maaf, saya masih banyak kebutuhan. Faqala ka'anni a'rifuka. Malaikat itu kemudian langsung menjawab, kayaknya saya kenal kamu. Alam takun abros, bukankah kamu dulunya kulitnya sopak belang? Yadzarukan nasu, orang-orang benci kepadamu, orang-orang jijik melihatmu. Fakiran, kamu juga dulunya seorang yang fakir. Fa'ataqallah, bukankah Allah yang memberikan harta itu? Apa jawaban dia? Innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Mohon maaf, saya ini kaya karena saya dapat warisan dari kakek nenek moyang saya. Saya ini kaya karena warisan. Dia lupa kalau kayanya karena malaikat, karena Allah, karena. Faqala in kunta kadziban, kalau kamu bohong, kalau kamu dusta, fi da'wak, tentang pengakuanmu ini, fasayyarakallahu ila ma kunta, mudah-mudahan Allah mengembalikan pada keadaanmu. Jadi malaikat ini berdoa. Oke, malaikat berlalu. Kemudian malaikat datang ke si botak. Jawabannya sama ya, biar singkat ya. Jawabannya sama. Kemudian terakhir malaikat datang kepada orang yang buta. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Dia datang, malaikat dengan bentuk orang miskin. In qata'at biyal jibal hibal fi safari. Sama. Dia berkata, saya dalam perjalanan, bekal saya habis, saya tidak punya bekal apapun. Sekarang saya minta. Fala balagha liyal yaum illa billahi summa bik. Saya tidak punya bekal kecuali engkau kasih atau Allah yang kasih. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Saya minta kepadamu karena kamu adalah orang yang telah dikembalikan oleh Allah penglihatanmu. Syatan, saya minta seekor kambing. Ataballau biha fi safari. Mudah-mudahan satu kambing ini bisa saya jadikan sebagai bekal sampai ke tempat tujuan. Faqala, kemudian orang ketiga ini berkata, qad kuntu a'ma, dulunya saya orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah yang mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta, sekarang semua kambingku yang banyak ini ambil berapapun yang kamu mau. Jadi dia berbeda dengan dua orang sebelumnya. Ambil, silakan. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtuhu lillah azza wa jalla. Demi Allah, saya tidak akan menahan sedikit pun terhadap pemberian yang telah Allah berikan.
Faqala, kemudian malaikat ini berkata, amsik malaka fa inna mabtulitum. Ambil hartamu lagi, sesungguhnya saya didatangkan oleh Allah hanya untuk menguji. Ambil hartamu. Faqad radiya anka. Allah telah ridho kepadamu. Wa sukhita ala sahibaik. Tapi Allah murka kepada dua teman. Muttafaqun alaih. Baik, faedah hadis. Yang pertama, ujian Allah itu ada dua. Ujian kenikmatan, ada ujian kesusahan. Di dalam ayat, saya lupa surat apa itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan atau dengan keburukan. Orang yang diuji dengan keburukan dia harus orang yang diuji dengan kenikmatan dia harus dua-duanya sama-sama dikagumi oleh Rasul. Ajaban li amril mu'min, saya takjub kepada orang yang inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Idza asabathu syarra syakar, kalau dia diuji dengan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabar, kalau dia diuji dengan kesusahan dia Kamu sekarang susah apa senang? Susahnya apa? Susah apa? Makan ada yang masakin. Mau apa? Uang tidak perlu nyari. Berarti kamu harus banyak bersyukur. Paling tidak sabar karena liburan masih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang yang ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan dia mampu, tetapi tidak sebaliknya. Sedangkan yang lain, ada yang diuji oleh Allah dengan kesukaran, kesusahan, dan dia mampu, tetapi tidak sebaliknya. Ada orang kalau dikasih uang banyak, kenikmatan banyak, dia bersyukur. Begitu jatuh miskin, dia kemudian menyalahkan takdir. Ada sebagian seperti yang dua orang ini, ketika diuji dengan kesusahan dia tidak kuat. Begitu dikasih kenikmatan, dia malah. Nah, ada yang ketiga ini yang luar biasa, diuji dengan dua-duanya dia mampu. Seperti Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Diuji dengan kenikmatan bersyukur, diuji dengan kesengsaraan bersabar. Yang ketiga, jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, terkadang Allah melibatkan sebab. Terkadang Allah melibatkan sebab. Meskipun Allah tidak butuh terhadap sebab itu. Meskipun Allah tidak butuh terhadap sebab. Normalnya orang buta itu harus datang ke dokter mata, diobati, periksa berkali-kali, kadang harus operasi mata. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu, sekali tepuk bisa melihat. Terkadang Allah butuh melibatkan agar apa? Agar kita beriman pada proses. Rata-rata kamu bicara itu karena belajar bicara. Ibunya bimbing, nah ini permen,
Mulai belajar bicara, ngomong A, ngomong B, ngomong latihan S, latihan R, latihan L, itu kan dilatih. Tapi ada 2 orang begitu lahir langsung bisa bicara. Siapa? Nabi Isa dan anaknya itu anaknya seorang pezina ya, yang menyelamatkan nama Juraij. Jadi Juraij dituduh melakukan zina, si perempuan zinanya dengan tukang kebun. Tapi nanti begitu anak ini keluar, anak ini langsung bilang, bapak saya tukang kebun, bukan Juraij. Sama dalam hadis ini, Allah tidak perlu melibatkan banyak sebabnya apa? Hanya didatangkan malaikat. Kadang perlu proses, kadang tidak perlu proses. Tapi kita harus mengimani berproses. Berikutnya apa ya? Terakhir. Salah satu penyebab terbesar kekufuran karena seseorang tidak mengingat keadaan sebelumnya. Jadi kamu kufur kepada Allah itu kalau kamu tidak ingat keadaan. Makanya di antara kelompok yang dimurkai di dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Apa kalimat Allah dalam Al-Quran? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati, ingat nikmatku. Kamu kan semua punya pernah merasa pada titik lemah. Mungkin minder di depan teman-temannya, tiba-tiba jadi berani. Mungkin dulu karena belum bisa baca Quran merasa malu, sekarang kamu bisa. Maka ingat keadaan itu sehingga kamu tidak masuk orang yang kufur. Terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.